Halo selamat siang pemirsa, IDX Channel kembali berjumpa bersama kami dalam program IDX Versation Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah IDX Versation Closing selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Perhubungan menolak usulan DPR agar PT KAI menyediakan gerbong kereta api yang dikhususkan untuk area merokok karena bertentangan dengan undang-undang. Kebijakan bebas asap rokok di dalam kereta api juga mencerminkan komitmen pemerintah akan pemberian standar pelayanan transportasi yang aman untuk semua kalangan. Kementerian Perhubungan angkat bicara terkait usulan anggota Komisi 6 DPR RI agar KAI menyediakan gerbong kereta api yang dikhususkan untuk area rokok. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Alan Tandiono mengatakan, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai pengamanan produk tembakau bagi kesehatan. Alan menekankan bahwa kereta api sebagaimana angkutan umum lainnya telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Hal tersebut bertujuan agar perjalanan kereta api tetap dapat memberikan kenyamanan dengan udara yang bersih dan sehat. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, angkutan umum, termasuk kereta api, telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok atau KTR. Alan menambahkan kebijakan bebas asap rokok di dalam kereta api ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan juga mencerminkan komitmen pemerintah akan pemberian standar pelayanan transportasi yang aman untuk semua kalangan, termasuk kalangan yang rentan akan asap rokok seperti anak, ibu hamil, dan lansia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sebelumnya pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengusulkan PT Kereta Api Indonesia untuk kembali menyediakan gerbong khusus merokok di rangkaian kereta jarak jauh. Hal tersebut disampaikan Nasim saat rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan PT KAI. Menurut politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini, keberadaan gerbong khusus bisa difungsikan sebagai kafe sekaligus smoking area sehingga penumpang merasa lebih nyaman. Keberadaan gerbong khusus ini juga akan memberikan keuntungan bagi KAI. Ia menilai penumpang perokok juga punya hak yang perlu difasilitasi. Ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking, karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memastikan dukungannya dalam memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi kerakyatan. Salah satunya pelibatan sektor UMKM dalam dapur program makan bergizi gratis. Melalui Rapat Koordinasi Nasional Kadin Bidang UMKM dan Koperasi 2025, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyebutkan UMKM dan koperasi adalah soko guru perekonomian nasional yang hadir sebagai mitra strategis pemerintah termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Di sisi lain, pembangunan ekonomi kerakyatan juga menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional seperti program makan bergizi gratis yang mampu menggerakkan ₹1,5 triliun lebih investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum serta membuka pasar baru bagi UMKM lokal. Banyak yang tidak tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, anggota Kadin itu selain daripada swasta, BUMN, juga UMKM dan koperasi. Sehingga yang disampaikan Pak Menteri tadi 57 sampai 60 juta itu jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar dari pengusaha besar dan juga menengah yang jumlahnya hanya 50 ribu. Nah, tadi saya menyaksikan sendiri bahwa MBG ini adalah program yang luar biasa. 30 ribu dapur atau SPPG ini, hitungan kami bisa menyerap sampai 1,5 juta lapangan kerja.
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran 335 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis, sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil. Keberadaan para pengusaha di bawah Kadin kan ini cukup signifikan untuk kita jadikan sebagai mitra pemerintah dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden sebanyak 8%. Nah, salah satunya yang menjadi perhatian kita adalah sektor UMKM dan koperasi. Diharapkan kolaborasi Kadin dan pelaku usaha UMKM ini bisa dan mampu berkontribusi besar terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan meningkatkan pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengembangan akses layanan sosial dasar kepada masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dan angka kemiskinan ke 4,5% pada 2029 mendatang. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BPTASKIN bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku swasta untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia terutama di wilayah aglomerasi. Kepala BPTASKIN Budiman Sukatmiko mengungkapkan, dalam program aglomerasi percepatan pengentasan kemiskinan tersebut akan melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengembangan akses layanan sosial dasar. Para pelaku swasta dapat menyediakan akses pembiayaan, peluang pasar, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Di mana perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan negara juga ada, dari BUMN, negara, dalam maupun luar negeri. Kita akan sambungkan dengan pemerintah daerah dan koperasi desa merah putih terutama. Di dalam produksi pangannya, kemudian juga dalam teknologi pertaniannya, tadi disampaikan juga sudah ada, mulai dari pengolahan sekam padi, waste-nya padi, sampai kemudian waste makanan dan segala macam sisa-sisa makanan yang nanti akan dikelola bersama agar pertama dia mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap lapangan kerja, sekaligus juga menekan redam polusi. Lewat program aglomerasi, BPTASKIN menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dan angka kemiskinan relatif ke 4,5% pada tahun 2029 mendatang. Dari Jakarta, Niston Sanjaya, IDX Channel. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa PT Medco Energi Internasional Tbk atau emiten berkode saham MEDC berhasil mendapatkan perpanjangan masa produksi minyak di lapangan Bualuang, Thailand. Adapun perpanjangan ini berlaku hingga tahun 2035. PT Medco Energi Internasional Tbk atau emiten dengan kode saham MEDC secara resmi menerima perpanjangan periode produksi lapangan Bualuang Blok B838 di Teluk Thailand melalui anak usaha mereka, yaitu Medco Energi Thailand atau Bualuang Limited dan Medco Energi Thailand IMP Limited. Perpanjangan masa produksi ditetapkan hingga 23 Oktober 2035. Direktur Utama Medco Energi Roberto Lorato menyebut baik keputusan ini karena dianggap menguatkan komitmen perseroan terhadap keunggulan operasional dan pengembangan berkelanjutan di Thailand. Langkah ini membuktikan penghargaan pemerintah Thailand atas performa dan standar industri perseroan. Pengelolaan lapangan akan terus ditingkatkan melalui investasi untuk debottlenecking, walkover, penjamin keberlanjutan sumur, serta eksplorasi di area sekitar lapangan. Targetnya adalah optimalkan produksi dan maksimalkan nilai aset untuk jangka panjang. Situasi ini memantapkan posisi Medco Energi sebagai seorang pemain kunci di sektor migas regional. Memantapkan arah pengembangan jangka panjang dan strategi korporasi yang berkelanjutan. Pasaran juga memastikan bahwa layanan produksi energi akan terus beroperasi
dengan standar tinggi yang transparan dan berpengaruh positif bagi pasar energi Asia Tenggara. Tim Liputan, IDX Channel. Emiten pengolahan makanan PT FKS Multi Agro Tbk atau emiten dengan kode saham FISH mengajukan rencana stock split 1:10. Dengan stock split ini perseroan berharap dapat memperluas partisipasi investor dan menjangkau kalangan pemegang saham retail. PT FKS Multi Agro Tbk telah mengajukan rencana pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:10. Sesuai peraturan BEI, stock split ini dimaksudkan untuk menaikkan free float saham di pasar. Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia pada 30 April 2025 pada RUPSLB 19 Agustus 2025. Para pemegang saham menyetujui pemecahan saham dengan rasio 1:10 dan mengubah anggaran dasar perusahaan khususnya pasal 4 ayat 1 dan 2. Korporat Sekretari PT FKS Multi Agro Tbk Dixon Tandi menerangkan, RUPSLB menyetujui stock split 1:10 sehingga nominal per saham dari sebesar Rp100 menjadi Rp10. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 48% atau sebanyak 4,8 miliar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp48 miliar oleh para pemegang saham. Adapun perakhiran tanggal pelaksanaan pemecahan saham ialah 10 September 2025 mendatang. Tim Liputan, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, emiten properti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK mencatat kinerja positif pada semester pertama 2025. Perusahaan milik grup Aguan ini membukukan pendapatan neto Rp1,19 triliun atau naik lebih dari 23% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Emiten properti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK mencatatkan kinerja positif pada semester pertama 2025. Laba bersih tumbuh 25% menjadi Rp516 miliar. Presiden Direktur CBDK Stephen Kusumo menyebut kenaikan kinerja terutama ditopang serat terima produk pada kuartal kedua. Segmen komersial seperti penjualan kafling tanah di CBD, PIK 2, Bispark, dan Rukam Milenial menjadi kontributor utama. Sementara proyek hunian seperti Rumah Milenial dan Permata Hijau Residence juga memperkuat penjualan di semester pertama. Meski kinerja keuangan melesat, marketing sales atau pra-penjualan CBDK baru tercapai Rp294 miliar, setara dengan 15% dari target Rp2 triliun tahun ini. Dari jumlah tersebut, 84% masih didominasi penjualan lahan komersial. Analis menilai pencapaian yang masih rendah ini wajar mengingat pasar properti semester pertama cukup tertekan faktor makro. Adapun hingga akhir Juni 2025 total aset CBDK tercatat Rp22 triliun, naik 8% dibandingkan akhir 2024. Kas dan setara kas juga meningkat signifikan 31% menjadi Rp4,6 triliun. Para analis percaya tren penjualan komersial akan tetap menopang pertumbuhan meski konsumen lebih selektif dalam berinvestasi properti tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, kita bergeser ke indeks harga saham gabungan di mana hingga penutupan perdagangan di sesi pertama setelah ditutup terkoreksi 0,67% pada perdagangan di Kamis. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan di paruh pertama hari Jumat kembali melanjutkan pelemahan meskipun hanya tipis saja 0,03% ke level 7.888. Indeks harga saham gabungan terpantau sempat menguat ke level tertinggi di 7.913 meskipun tidak mampu bertahan di zona penguatan dan harus berakhir di level 7.888. 284 saham melemah, 398 saham menguat dan 274 saham lainnya bergerak stagnan. Dan jika kita lihat dalam beberapa hari terakhir ataupun pada pekan ini IHSG mayoritas didominasi pergerakan di zona merah.
Dan kita cermati bagaimana kemudian sejumlah saham yang masuk dalam kategori top gainers maupun top losers pada perdagangan di sesi pertama Jumat. Di mana terpantau berdasarkan data RTI, pemirsa saham-saham yang masuk dalam top gainers diantaranya ada WIRG yang naik 21,24% ke Rp234, saham Koin naik 19,28% ke Rp1.825, CDIA naik 2,41% ke level 1.490 dan juga saham SMIL naik 6,7% ke Rp478 per saham. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam kategori top losers ada DSSA turun 1,99%, masih melanjutkan pelemahan pada perdagangan kemarin. Kija turun 1,77% ke 222, Akset turun 3,07% ke Rp158 per saham dan juga ada MBSS melemah 8,16% ke Rp1.635. Sementara itu dari pergerakan sektoral, teknologi menguat 2,09%, transportasi dan logistik naik 1,63%, kesehatan melemah 0,38%, dan energi terkoreksi 0,04%. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami IDX First Session Closing segera kembali usai jeda. Pemirsa, Huawei resmi meluncurkan tablet terbaru MatePad 11.5 di pasar Indonesia. Perangkat ini hadir dengan layar 11,5 inci, chipset Snapdragon 7 Gen 1, serta fitur produktivitas untuk mendukung kebutuhan pengguna muda dan profesional. Huawei kembali menambah produk tablet terbarunya untuk pasar Indonesia. Kali ini, Huawei meluncurkan MatePad 11,5 yang diklaim membawa performa kuat dengan desain ringkas untuk mendukung produktivitas dan hiburan pengguna. Tablet terbaru untuk segmentasi pengguna muda dan profesional. Tablet ini dirancang dengan layar lebar 11,5 inci yang mendukung refresh rate hingga 120 Hz untuk pengalaman visual yang mulus. Tablet ini dipasarkan dengan berangkat produktivitas dengan dukungan aksesoris seperti Huawei Smart Keyboard dan M Pencil generasi kedua. Dengan kombinasi ini, pengguna dapat menggunakannya untuk menulis, menggambar hingga menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Secara performa, Huawei Mate 11,5 diperkuat chipset Snapdragon 7 Gen 1 yang menjamin kinerja tangguh untuk multitasking maupun gaming. Sementara itu, baterai kapasitas besar yang dibekali fitur pengisian cepat diklaim mampu bertahan hingga sehari penuh penggunaan. Dari segi perangkat lunak, tablet ini menggunakan Harmony OS yang terintegrasi dengan ekosistem Huawei. Pengguna bisa menghubungkan tablet dengan smartphone, laptop, dan perangkat Huawei lainnya untuk pengalaman multi-device yang lebih lancar. Huawei MatePad 11,5 tersedia mulai 25 Agustus 2025 dan dibanderol dengan harga Rp5,99 juta. Berbagai sumber IDX Channel. Sony resmi meluncurkan headset gaming terbaru InZone H9 II dengan fitur audio premium dan teknologi dual mode nirkabel. Headset ini menawarkan kenyamanan maksimal serta kualitas suara imersif untuk mendukung gamer kompetitif. Sony meluncurkan headset gaming terbaru dengan teknologi terdepan bernama InZone H9 II. Headset ini mengusung driver premium yang dipinjam dari headphone WH-100XM6 untuk memberikan kualitas audio imersif headphone high-end. Headset ini memiliki fitur 2 jaringan nirkabel 2.4 GHz USB-C dan Bluetooth yang memudahkan gaming dan chat bersama smartphone secara bersamaan. Dengan headband fleksibel untuk penggunaan jangka panjang. Fitur baru termasuk mikrofon boom detectable dan sistem pengurangan bising berbasis AI yang memastikan komunikasi jelas di panggilan voice chat. Headset ini menawarkan ANC canggih serta mode transparansi untuk mengatur suara ambient secara dinamis. InZone H9 II dibangun untuk gamer kompetitif dengan kolaborasi bersama tim e-sport Fnatic untuk tuning suara, kenyamanan, dan isolasi bising yang optimal. Dukungan suara 360 spatial sound juga memperkuat posisinya di kategori headset FPS. Dengan berat hanya 260 gram dan daya tahan baterai hingga 30 jam, InZone H9 II memastikan pengguna lama tetap nyaman. InZone H9 II dijual dengan harga sekitar $349 atau sekitar Rp5 juta. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Google resmi meluncurkan smartphone lipat terbaru mereka bernama Pixel 10 Pro Fold. Perangkat ini menjadi seri Fold pertama yang memiliki sertifikasi IP68 dan fitur AI canggih dengan tenaga Tensor G5. Perubahan desain dan teknologi baru membuatnya jadi series Fold paling tahan lama di kelasnya.
Google resmi meluncurkan smartphone lipat terbaru mereka dengan nama Pixel 10 Pro Fold. Diperkenalkan sebagai lipatan paling awet dengan engsel girless yang lebih kuat dari generasi sebelumnya. Perangkat ini hadir dengan warna Moonstone dan Jet dengan varian RAM hingga 16 GB serta penyimpanan 1 TB. Fitur utama andalan termasuk layar belakang 6,4 inci dan layar bagian dalam 8 inci yang lebih cerah dengan keterangan hingga 3000 nits. Tersedia baterai jendelanya tahan hingga 30 jam dengan pengisian cepat dan dukungan Qi12 hingga 15 watt. Lengkap dengan sistem pengisian Magnetic Pixel Snap. Chip Tensor G5 memberikan kapasitas AI di perangkat termasuk fitur Gemini Live, Magic Q, Daily Hub, serta Context UI yang proaktif seperti transisi suara real-time. Sistem kamera menawarkan triplet canggih dengan lens utama 48 megapiksel disertai OIS, lensa ultrawide 10,5 megapiksel, serta telefoto 10,8 megapiksel dengan zoom optik 5 kali dan super res zoom hingga 20 kali. Fitur memotret yang inovatif seperti Instant View memberikan pratinjau foto sejak layar terbuka sebelum disimpan. Pixel 10 Pro Fold akan mulai dijual hingga 9 Oktober 2025 dengan harga mulai dari $1.799 atau sekitar 28 juta rupiah. Berbagai sumber, IDX. Realme resmi meluncurkan AirView Smart Glasses dengan harga terjangkau. Kacamata pintar ini dilengkapi kamera 8 megapiksel, fitur terjemahan suara real-time, serta 2 mikrofon anti-bising untuk panggilan lebih jernih. Realme resmi meluncurkan produk terbaru mereka bernama AirView Smart Glasses. Perangkat ini dibanderol dengan harga $79,99 Amerika atau setara dengan 1,3 juta rupiah, sehingga lebih terjangkau dibandingkan produk kacamata pintar dari brand besar. Kacamata pintar ini dibekali kamera 8 megapiksel yang mampu merekam foto dan video berkualitas tinggi. Fitur ini memungkinkan pengguna mengabadikan momen secara mudah tanpa perlu menggunakan gadget tambahan. Realme AirView juga menyuguhkan fitur terjemahan suara secara real-time. Keunggulan ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang sering berinteraksi dengan orang dari berbagai negara dan bahasa berbeda. Untuk pengalaman komunikasi yang lebih jernih, kacamata pintar ini dilengkapi 2 mikrofon dengan teknologi noise reduction. Fitur ini memastikan suara pengguna tetap terdengar jelas meski berada di lingkungan ramai. Dengan kombinasi fitur kamera, terjemahan suara, dan audio jernih, Realme AirView Camera Glasses diklaim menawarkan solusi multifungsi dalam satu perangkat. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan program IDX Second Session Closing yang tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajroyong pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.